pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Materi ini sangat menarik ya Bapak Ibu, karena dana kelurahan itu di sebagian besar daerah di Indonesia itu adalah sesuatu hal yang baru. Oleh karena itu, pemahaman atas proses kerja yang melibatkan masyarakat perlu dipersiapkan dan dikuasai dengan sangat matang. Untuk itu, kami persilahkan kepada Bapak narasumber, Pak Rizwan MAP CCMS, untuk memaparkan secara jelas tentang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Disilahkan Pak Rizwan sambil memperkenalkan diri ya Pak. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita dapat paling tidak berdiskusi dengan webinar yang sudah difasilitasi oleh LPKN. Terima kasih kepada Andi Jabur, LPKN, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa berdiskusi di pagi hari ini. Sebelum ke materi, izinkan dulu saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizwan MAP, pengalaman diklat saksi ahli PBJ oleh LKPP tahun 2010, TOT PBJ saya tingkat pertama 2011, TOT tingkat menengah 2012, peningkatan kompetensi, pendampingan hukum, dan menyusun modul untuk pengadaan barang dan jasa khususnya di desa di LKPP. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian biodata singkat atau perkenalan diri saya. Saya coba langsung ke materi yang diamanatkan kepada saya untuk bisa memaparkan sedikit terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Bapak Ibu yang saya hormati, pengantar awal ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan, memberikan otonomi kepada desa, sehingga dana desa diberikan kepada masyarakat desa. Hal ini menjadi pertimbangan karena selain desa di kecamatan ada juga kelurahan. Artinya pembangunan masyarakat tidak hanya ada di desa dan tidak cuma ada desa, tapi ada juga kelurahan. Sehingga keluarlah regulasi yang memberikan dana kepada desa, Permendagri 10, memberikan dana kepada kelurahan, memberikan dana kepada kelurahan yang dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan. Ibu Bapak yang saya hormati, saya coba paparkan materi sedikit dulu terkait dengan Permendagri. Permendagri nomor 130 tahun 2012 mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Ada dua poin di sini yang ingin kita sampaikan, bahwa ada anggaran dari APBN yang diberikan ke kelurahan melalui anggaran kecamatan, kemudian anggaran tersebut digunakan untuk dua substansi, yaitu sarana dan prasarana, itu yang poin pertama. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu sarana dan prasarana. Nanti ada beberapa kita breakdown apa saja yang bisa dibangun terkait dengan sarana dan prasarana tersebut. Namun, secara prinsip perlu kita sampaikan dulu, terkait dengan sarana, itu bangunan, gedungnya, kemudian prasarana berarti penunjang perlengkapan terkait dengan
sarana gedung tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, Permendagri nomor 130 tahun 2012, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, saya coba. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang meliputi pengadaan, lihat sini, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana, lingkungan, pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Poinnya Bapak Ibu sekalian, di dalam Permendagri ini menyampaikan apa saja yang bisa dibangun dengan sumber dana yang disalurkan ke kelurahan. Terkait dengan pengadaan barang dan jasanya, karena sumber dananya ini adalah APBN, maka pemberlakuannya tetap berinduk atau mengikuti kepada Perpres nomor 16 tahun 2018. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di desa yang pemberlakuannya atau regulasinya itu diatur sendiri oleh kepala daerah masing-masing dengan berpedoman kepada peraturan LKPP nomor 13. Nah, untuk pengadaan barang dan jasa di kelurahan ini, regulasinya tetap menginduk kepada Perpres nomor 16 tahun 2018, yang kemudian untuk pelaksanaannya yang sama-sama kita tahu bahwa pengadaan barang dan jasa ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui penyedia, yang kedua melalui swakelola. Untuk pengadaan barang dan jasa di kelurahan ini, secara prinsip juga dilaksanakan melalui swakelola atau dengan cara swakelola. Sama-sama kita tahu, swakelola ada 4. Ada tipe pertama, swakelola yang dilaksanakan oleh penanggung jawab anggaran. Swakelola yang kedua dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain. Yang ketiga oleh Ormas, yang keempat oleh Pokmas. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan ini secara prinsip dilaksanakan dengan cara swakelola, yaitu dilaksanakan oleh organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat. Jadi ada dua tipe sini yang akan melaksanakan swakelola terkait dengan pengadaan di kelurahan. Baik, saya teruskan dulu ke slide-nya. Untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan menggunakan potensi sumber daya sendiri. Misalnya pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat otomatis oleh masyarakat di kelurahan tersebut. Pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, lembaga kemasyarakatan, Rantibum dan Linmas, dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa. Ini secara prinsip tujuan dari penggunaan dana kelurahan tadi. Untuk poin kedua, yaitu untuk pemberdayaan masyarakat. Baik, saya teruskan dulu. Mekanisme alokasi anggaran. Dalam mekanisme penganggarannya, pemerintah daerah, kabupaten atau kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten kota untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan ini terkait dengan mekanisme penganggarannya. Ibu Bapak yang saya hormati, Permendagri nomor 30 tahun 2018 ini diikuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2019, kalau tidak salah di bulan Maret 2019 terkait dengan juknis atau teknis pelaksanaan Permendagri nomor 30 tahun 2018 ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk PBJ-nya tetap berinduk atau mengikuti kepada Perpres 16 tahun 2018. Kita masuk ke alokasi anggarannya dulu. Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan
pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dialokasikan untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dan kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa. Ada 3 kriteria di sini. Ada perbedaan di sini yang perlu kita lihat terkait dengan PBJ di kelurahan dengan PBJ di desa. Karena banyak pertanyaan di kelas, banyak diskusi, banyak penyampaian yang menanyakan seperti ini. Apakah sama antara pengadaan di kelurahan dengan pengadaan barang dan jasa di desa? Secara prinsip sama dilaksanakan dengan cara swakelola, tetapi secara regulasi berbeda karena di kelurahan diatur oleh Perpres 16 2018, sedangkan di desa diatur oleh peraturan kepala daerah. Kenapa bisa berbeda? Karena kalau di kelurahan anggarannya itu masih masuk ke dalam anggaran kecamatan. Kalau di desa mereka langsung masuk ke rekening kas desa. Jadi di sini sudah 2 hal yang berbeda. Kemudian kabupaten kota yang ada di Indonesia, ada satu kota, ada kota yang mereka memiliki kelurahan dan juga memiliki desa. Ada juga kota mereka yang hanya ada kelurahan tidak memiliki desa. Contoh misalnya kayak DKI Jakarta. Ada juga kabupaten yang mereka memiliki desa tetapi juga memiliki kelurahan. Nah, ada pembagian, ada mekanisme alokasi anggaran terkait dengan kota dan kabupaten yang saya sebutkan tadi. Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, ini seandainya satu kota madya atau satu kota tidak ada memiliki desa, semuanya statusnya kelurahan, maka dialokasikan paling sedikit 5% dari APBD, setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah dana alokasi umum tambahan. Jadi paling sedikit 5%, artinya bisa lebih banyak daripada 5% dari APBD keseluruhan, dan 5% tadi dibagi untuk kelurahan yang ada di kota tersebut. Sedangkan anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan, kabupaten, karena prinsipnya kalau kabupaten itu lebih banyak desanya daripada kelurahannya. Tapi kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, ada juga di perkotaan yang rata-rata mereka memiliki kelurahan, tapi ada juga mereka memiliki desanya. Nah, untuk daerah tersebut maka dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah atau DD terendah yang diterima oleh desa di kabupaten kota, ditambah dana DAU dan alokasi umum tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya ada contoh di sini satu kota Banjarbaru, ada satu kota di sini yang banyak kelurahannya, tapi mereka juga memiliki desanya sedikit, maka untuk kelurahan tersebut diberikan anggaran minimal paling sedikit sebesar DD yang terendah atau dana desa terendah yang diterima oleh desa tersebut. Ibu Bapak sekalian, sedikit saya menyinggung terkait dengan DD atau dana desa. Dana desa diatur oleh peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penyalurannya. Dana desa ada beberapa kriteria terkait dengan jumlahnya, karena dana desa tidak semua desa itu sama menerima walaupun masih dalam satu kota atau kabupaten. Sehingga artinya untuk kota atau kabupaten yang tadi memiliki desa dan kelurahan, maka dilihat DD terendah yang diterima itu berapa, maka itulah yang diberikan kepada
kelurahan. Itulah saya sampaikan bahwa dana kelurahan itu melihat DD yang terendah yang diterima oleh satu desa itu yang diberikan kepada kelurahan. Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, kecamatan, dalam hal ini kecamatan yang menyusun RKA, sesuai sumber pendanaan masing-masing kegiatan, RKA kecamatan disusun oleh camat atas usul lurah selaku kuasa pengguna anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sini kelihatan bahwa dalam perencanaan RKA-nya yang menyusun tetap camat atau kecamatan, lurah mengusulkan karena posisi lurah di sini dia selaku kuasa pengguna anggaran. Ditegaskan dalam pasal 4 Permendagri nomor 130 tahun 2018 bahwa 1. Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman meliputi A. Jaringan umum, jaringan air minum, drainase dan selokan, tempat pengumpulan sampah dan tempat pengolahan sampah, sumur resapan, jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman, alat pemadam api ringan atau APAR, pompa kebakaran portable, penerangan lingkungan pemukiman, dan atau sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya. Ini Bapak Ibu sekalian item-item yang bisa diusulkan, kemudian masukkan di dalam RKA oleh kecamatan, diusulkan oleh kelurahan terkait dengan sarana dan prasarana. Bapak Ibu sekalian, posisi lurah di sini dia adalah selaku kuasa pengguna anggaran yang diangkat di SK-kan oleh kepala daerah. Camat di sini selaku pengguna anggaran. Karena tadi saya sampaikan, karena ini sumber dananya adalah APBN dan regulasinya adalah Perpres nomor 16 tahun 2018. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan dengan cara swakelola, berarti mengikuti kepada peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018, maka organisasi pengadaan tetap harus ada dalam pelaksanaan pembangunan ini. Organisasi pengadaan KPA, kemudian PP, PPAP. Nah, karena disebutkan bahwa lurah adalah KPA, maka sekaligus KPA-nya atau lurahnya bertindak merangkap sebagai PPK. Sedangkan yang mengangkat pejabat pengadaan di sini, karena pejabat pengadaan PPHP tidak bisa dilimpahkan untuk APBD kepada KPA, maka tetap PA lah yang mengangkat pejabat pengadaan atau PPHP di sini untuk melakukan penyedia. Berarti tetap PA yaitu camat. Apabila di kecamatan tidak ada personil yang memenuhi persyaratan, maka bisa ke SKPD lain untuk meminta bantuan. Baik, saya teruskan, Bapak sekalian. Pasal 4 Permendagri nomor 130 tahun 2018, pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi meliputi jalan pemukiman, jalan poros kelurahan, sarana prasarana transportasi lainnya. Jadi jalan pemukiman, jalan poros kelurahan, sarana prasarana transportasi lainnya. Kemudian untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan meliputi buatan mandi, cuci, kakus untuk umum, pos yandu dan pos pembinaan terpadu serta sarana prasarana lainnya. Kesehatan lainnya maksudnya, sarana kesehatan lainnya. Kemudian untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarpras pendidikan dan kebudayaan meliputi ada pembuatan taman bacaan masyarakat, bangunan pendidikan anak usia dini, wahana permainan anak usia dini, sarana pendidikan dan kebudayaan lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, item-item yang tercantum di dalam Permendagri nomor 130 tahun 2018. Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan PBJ di kelurahan, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di sini. Untuk pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di kelurahan, kepala daerah dalam hal ini
bupati atau wali kota menetapkan lurah selaku KPA, selaku kuasa pengguna anggaran, untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Lurah selaku KPA, jadi di sini kita perhatikan yang menjadi KPA adalah lurah. Lurah selaku KPA memiliki tugas untuk menunjuk pejabat penata usahaan keuangan pembantu dan PPTK di kelurahan. Teruskan lagi. Kemudian, tugas pejabat penata usaha keuangan, pembantu di kelurahan memiliki tugas yang pertama meneliti kelengkapan SPP, LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran, pembantu dan diketahui dan disetujui oleh PPTK. Meneliti kelengkapan PP tadi, permintaan pembayaran, TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu, kemudian melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi harian atas penerimaan, serta melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu kepada KPA. Ini secara prinsip tugas yang diatur terkait dengan keuangan di dalam kelurahan tadi. Baik, saya coba teruskan dulu. Beberapa yang perlu diverifikasi meliputi meneliti kelengkapan dokumen, kemudian lain-lainnya, menguji kebenaran, menghitung PPN, menguji kebenaran. Nah, ada poin yang ingin disampaikan dalam Permendagri ini, sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang berada di rekening usaha desa merupakan rekening umum daerah maupun rekening kelurahan menjadi sisa lebih pelaksanaan anggaran yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya, tetap menjadi silpa. Ibu Bapak yang saya hormati, ada pertanyaan seperti ini. Apakah ketika suatu kegiatan atau PBJ dilaksanakan secara swakelola boleh dapat keuntungan atau dilarang ada keuntungan? Kenapa saya menyampaikan pertanyaan ini atau mengangkat ini pertanyaan? Karena secara prinsip untuk pengadaan barang dan jasa di kelurahan itu dilaksanakan dengan cara swakelola. Artinya apa? Kalau tadi ada pertanyaan bolehkah swakelola ada keuntungan atau apakah swakelola dilarang ada keuntungan? Sebenarnya tidak, yang perlu diperhatikan seperti ini. Swakelola, definisi swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri. Tidak melalui pihak ketiga, tidak melalui penyedia. Direncanakan, dikerjakan, dilaksanakan sendiri. Artinya, ketika kita mengerjakan sendiri, dengan dana yang kita kelola sendiri, untuk membangun kebutuhan kita sendiri, artinya kalau kelurahan kita sendiri, kenapa lagi harus mencari keuntungan? Uangnya uang sendiri, yang dibangun adalah kelurahan sendiri. Ketika mengerjakan dapat honor, kenapa lagi ada keuntungan? Nah, di situ yang perlu dipahami. Ketika kita membangun rumah sendiri, rumah pribadi dengan uang pribadi sendiri, kenapa harus cari untung lagi ketika bangun rumah sendiri? Di situ yang perlu dipahami terkait dengan keuntungan dalam swakelola. Artinya, Ibu Bapak sekalian, ketika ada pembelian material yang kemungkinan bisa dapat lebih murah pembelian materialnya itu, maka lebihnya itu kembalikan menjadi silpa yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya, bukan menjadi keuntungan pribadi yang bersangkutan. Nah, ini mungkin Bu Bapak sekalian, karena memang slide atau materi Permendagri ini terbatas, cuma sedikit beberapa halaman, jadi tidak banyak yang bisa saya paparkan dan saya sampaikan. Namun poin-poinnya ingin saya tekankan di sini ya, walaupun tidak ada di Permendagri. Ketika keluarnya Permendagri ini muncullah surat edarannya tahun 2019, lebih kepada teknis atau juknis pelaksanaannya. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa untuk pembangunan sarana pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan ini
dan pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana. Jadi poinnya kegiatan. Kemudian di dalam SE tersebut menyampaikan atau membunyikan bahwa untuk kegiatan perencanaannya sampai dengan pelaksanaannya, maka dibikin lagi dikeluarkan peraturan kepala daerah masing-masing. Jadi dikehendaki prinsipnya setelah keluar Permendagri ini, maka wali kota atau bupati menerbitkan kembali peraturan terkait dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, mana yang prioritas, mana yang boleh, mana yang nanti dulu untuk dilaksanakan pembangunan di kelurahan. Itu poinnya. Yang kedua, secara prinsip sama dengan PBJ di desa, untuk di kelurahan ini dilaksanakan dengan cara swakelola. Pertanyaannya, bolehkah misalnya untuk pembangunannya dilaksanakan melalui penyedia? Dalam SE membunyikan bahwa secara prinsip dilaksanakan dengan cara swakelola, kecuali atau apabila di kelurahan tidak bisa, tidak ada, tidak mampu untuk mengerjakan, maka bisa diserahkan kepada penyedia. Namun perlu dipahami, pengadaan barang dan jasa prosesnya dimulai dari perencanaan, bukan cuma di pelaksanaan. Mulai dari identifikasi. Artinya ketika kita merencanakan, mengidentifikasi untuk dana kelurahan ini, sudah diidentifikasi kira-kira yang melaksanakan untuk kegiatan tersebut ada atau tidak di kelurahan, atau bisa tidaknya di kelurahan. Maka artinya apa? Cara pengadaan apakah melalui swakelola atau nanti dilaksanakan oleh penyedia, itu dari awal ketika di perencanaan sudah disampaikan atau dibunyikan. Bukan berarti nanti ketika dana dapat baru mau melaksanakan. Itu jadi perlu dipahami. Kemudian apakah tetap diperlukan pejabat pengadaan? Karena ini berinduk kepada Perpres 16, maka jawabnya adalah betul, tetap menggunakan pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa, pengadaan langsung dan lain-lainnya untuk pembelian material dan lain-lainnya. Sementara mungkin itu dulu Bu Aisyah dari segi paparan. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi, saya persilahkan. Silakan saya serahkan dulu kepada Ibu moderator untuk meneruskan. Terima kasih. Ya, ini udah banyak pertanyaan nih Pak Rizwan ya. Dari Ibu Mutiara Ramadhani. Halo Bu Mutiara. Nih, Assalamualaikum pagi Bang Rizwan. Bedanya swakelola dengan pembangunan di kelurahan apa? Untuk dan itu. Bentar ya, saya coba dulu. Bedanya swakelola dan pembangunan di kelurahan apa? Baik, oke, saya jawab sementara. Bedanya swakelola dengan pembangunan kelurahan. Perlu dipahami, maksud dari pembangunan kelurahan dan swakelola. Pembangunan itu masuk ke dalam pengadaan barang dan jasa terkait dengan sarana dan prasarana di kelurahan. Itulah maksudnya pembangunan kelurahan. Bagaimana cara membangun sarana dan prasarana di kelurahan dilakukan dengan dua cara, yaitu penyedia atau swakelola. Jadi artinya ialah swakelola adalah cara untuk membangun sarana dan prasarana di kelurahan. Jadi bukan dua hal yang berbeda, tapi ada pembangunan, cara membangunnya dengan cara swakelola. Mungkin itu Bu Aisyah. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Sumedi. Oke. Untuk dana kelurahan dengan konsep swakelola dalam pemeliharaan saluran air hujan, bolehkah dikerjakan dengan penyedia dengan pola pengadaan langsung? Baik, oke. Saya coba jawab begini. Ibu Bapak sekalian, prinsipnya tadi saya sampaikan bahwa untuk pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan cara swakelola. Swakelola dengan melibatkan kelompok masyarakat, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Itu prinsipnya. Ada pengecualian baru bisa diserahkan kepada penyedia kalau misalnya masyarakatnya tidak ada yang bisa mengerjakan, ormas tidak ada yang bisa mengerjakan, maka bisa diserahkan kepada penyedia.
Jadi poinnya ialah kalau tidak ada yang bisa atau tidak dapat yang melaksanakan di kelurahan. Misalnya nih, biasanya kan kelurahan ini posisi ada di kota, yang kemungkinan penduduknya itu Senin sampai Sabtu semua pada bekerja semua kantoran, sehingga tidak ada waktu dan kesempatan mereka untuk terlibat aktif dalam pekerjaan tersebut, maka hal-hal tersebut bisa diserahkan kepada penyedia. Poinnya, tidak ada yang mampu dan tidak ada yang bisa di kelurahan tersebut. Intinya, bukan ketika mau melaksanakan itu harus, bukan ketika mau melaksanakan baru muncul pertanyaan boleh ke penyedia, tapi dari awal ketika menyusun perencanaan sudah dimasukkan bahwa ini akan dilaksanakan melalui penyedia. Itu ya. Oke. Oke. Selanjutnya dari Bu Jafara ini. Dapatkah kegiatan Saspras dan Pemas ini berwujud pengadaan barang? Misalnya Baik. untuk pembelian timbangan posyandu, CCTV atau mobil nih. Baik. Pak. Baik. Saya jawab. Permendagri nomor 130 tahun 2018 membunyikan, dana kelurahan digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana. Ada dua kata di sini, sarana dan prasarana. Sarana bangunannya, prasarana fasilitas kelengkapannya. Nah, ketika misalnya ada sarananya posyandu dibangun, berarti ada prasarananya, timbangan posyandu. Nah, di dalam Permendagri nomor 130 sarana dan prasarana, artinya gedung posyandunya boleh, timbangannya pun juga bisa. Intinya lagi, Bapak Ibu sekalian, di dalam SE 46 tidak salah tahun 2019 terkait detail yang ditanyakan tadi, itu diatur kembali oleh peraturan, dikeluarkan kembali oleh peraturan bupati atau wali kota masing-masing. Namun, kalau kita melihat kepada isi Permendagri ini, saya jawab bisa, karena ada sarana dan prasarana. Baik, silakan Bu Aisyah yang berikutnya. Selanjutnya tetap dari Pak Ibu Jafara ini juga. Apakah ada sanksi seandainya dilaksanakan secara swakelola tipe 1 nih Pak Rizwan? Baik. Swakelola tipe 1. Ini kalau sudah bicara sanksi, perlu diingatkan dalam Perpres 16 untuk ini tidak ada bicara sanksi tersebut. Swakelola memang ada 4, tipe 1, 2, 3, dan 4, yaitu laksanakan sendiri untuk tipe 1. Secara prinsip, untuk dalam SE 46, bahwa swakelola di dalam Permendagri, swakelola dalam pengadaan barang dan jasa kelurahan ini dilaksanakan oleh organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat, itu secara prinsip. Kalau memang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab anggaran, artinya oleh orang kelurahan sendiri yang melaksanakan dengan beberapa pertimbangan dan alasan yang memang harus dilaksanakan sendiri, silakan. Ya, tidak ada sanksi untuk itu, tapi perlu diperkuat alasannya kenapa jadi dilaksanakan oleh pihak kelurahan sendiri sebagai yang punya anggaran. Mungkin pertimbangannya tadi, ormasnya tidak bisa melaksanakan, pokmasnya tidak ada yang bisa melaksanakan, sehingga orang kelurahan sendiri yang harus melaksanakan swakelola dengan tipe 1. Prinsipnya tidak ada sanksi, namun perlu dibikin alasan atau alasan terkait kenapa harus dilaksanakan dengan tipe 1. Demikian, Bu. Silakan. Oke. Nah, selanjutnya dari Bu Mutiara lagi nih. Jadi pembangunan di kelurahan juga menggunakan Perpres ya, Bang? Secara swakelola juga. Oke, baik. Saya urai dulu ke atas sedikit. Untuk pengadaan barang dan jasa yang bersumber dananya APBN atau APBD sebagian atau keseluruhan, PHLN atau PHDN, maka mengikuti Perpres nomor 16 tahun 2018, itu poinnya. Dana kelurahan sumber dananya APBN. Dana desa sumbernya juga APBN, DD. Tetapi di dalam Perpres membunyikan bahwa untuk PBJD desa diatur oleh kepala daerah. Kemudian peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 juga membunyikan bahwa untuk pengadaan barang dan jasa di desa diatur oleh kepala daerah masing-masing dengan berpedoman kepada peraturan KPP. Itulah bedanya. Kenapa di desa tidak mengikuti Perpres 16? Karena di turunan PP, Perpres sendiri pun itu termasuk dikecualikan diatur oleh daerah masing-masing. Sedangkan pengadaan barang dan jasa di kelurahan yang sumber dananya APBN
tidak ada pengecualian karena APBN, maka tetap mengikuti kepada Perpres nomor 16 tahun 2018. Permendagri nomor 130 tahun 2018 maupun Semen 46 tahun 2019 itu hanya lebih kepada menyampaikan kira-kira kegiatan pembangunan Farpas di kelurahan ini apa aja yang bisa dibangun, apa aja yang bisa dibikin, kurang lebih seperti itu. Terkait dengan PBJ-nya tetap menyerahkan kepada Perpres 16 tahun 2018. Demikian Mbak Mutiara. Baik, Bu Esa, silakan. Oke, kita lanjut dari Bu Sona. Bu Sona, Bu Sona Jayapura. Halo Bu Sona. Nih pertanyaannya. Jika pengadaan melalui penyedia, misalnya melalui metode pengadaan langsung, siapakah yang memprosesnya? Baik, bagus pertanyaannya. Bu Sona ya. Baik, Ya, Bu Sona Jayapura. Bu Sona Jayapura. Saya mohon maaf Mbak Esa karena tidak bisa lihat pertanyaan, paksa harus mendengar Mbak Esa yang bacakan. Baik, pertanyaannya tadi bagaimana kalau misalnya menggunakan penyedia, kemudian karena mengikuti Perpres 16 sampai dengan 200 pengadaan langsung, siapa yang melaksanakannya? Lihat nanti Semendagri atau Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2019, nanti di-share lah setelah ini selesai. Di situ ada membunyikan, camat selaku PA, kemudian lurah selaku KPA diangkat oleh kepala daerah. PA yang akan mengangkat pejabat pengadaan. Artinya apa? Kalau ada pengadaan langsung di kelurahan, yang melaksanakan pengadaan langsung siapa? Tetap pejabat pengadaan. Siapa yang mengangkat pejabat pengadaannya? Camat selaku PA, bukan lurah, karena lurah hanya KPA, tidak bisa mengangkat PA. Kemudian, siapa yang diangkat jadi pejabat pengadaan? Personil yang memenuhi persyaratan di kecamatan atau mungkin di kelurahan. Bagaimana kalau tidak ada yang memenuhi persyaratan SDM-nya? Maka bisa minta atau bisa memohon bantuan pada SKPD lain terkait dengan pejabat pengadaan. Regulasi jelasnya di Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2019. Demikian Mbak Aisyah. Silakan yang berikutnya. Oke, selanjutnya udah habis nih pertanyaannya Pak Rizwan. Baik. Masih ada yang perlu ditambahkan nggak Pak Rizwan? Baik. Saya ulang sedikit lagi ya terkait dengan beberapa pertanyaan tadi. Dari beberapa pertanyaan saya dapat menangkap kesimpulan sedikit bahwa karena antara kelurahan dan desa ini dari segi geografis ya hampir-hampir sama lah, artinya berada di posisi pemerintahan di bawah setelah kecamatan, sama-sama di bawah kecamatan. Namun dari segi geografis kelurahan ada di perkotaan, desa ada di pedesaan. Nah, kenapa banyak pertanyaan, bolehkah menggunakan penyedia ataukah harus swakelola? Karena mungkin selama ini kita melihat ke desa. Kelurahan ini baru 2018 muncul, sedangkan desa sejak 2015 sudah jalan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Poinnya ialah seperti yang ditanyakan oleh Mbak Mutiara tadi, regulasi yang digunakan terkait dengan PBJ itu apa? Kembali saya ulang di sini, untuk kelurahan tetap melihat kepada Perpres 16 tahun 2018 dan swakelolanya melihat kepada Peraturan LKPP nomor 8 ya tahun 2018 terkait dengan swakelola. Kemudian Permendagri 130 tahun 2018 secara prinsip lagi karena ini melibatkan partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan swakelolanya lebih kepada melibatkan organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. Kriteria ormas ini yang mungkin menjadi diskusi biasanya. Kriteria ormas di kelurahan yang ada di kelurahan itu mengikuti aturan dalam peraturan LKPP nomor 8 tadi. Dan perlu diperhatikan, perlu diketahui, ormas ataupun kelompok masyarakat yang melaksanakan swakelola, syaratnya dia wajib berdomisili di kelurahan tersebut. Tidak bisa dari luar, harus dari ormas atau kelompok masyarakat di kelurahan tersebut.
Kalau misalnya tidak ada ormasnya, tidak ada pokmasnya, sesuai yang berikutnya, maka baru bisa melalui penyedia. Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya-tanya seperti apa sih contoh organisasi masyarakat yang ada di kelurahan. Ini memang menarik kalau perlu kalau mau kita urai. Di kelurahan ini ada kayak misalnya posyandu, itu bisa menjadi organisasi masyarakat. Kemudian ada Karang Taruna, namun ini masih menjadi diskusi menurut saya, karena ada lembaga kelurahan, lembaga masyarakat, ada organisasi masyarakat. Secara prinsip antara lembaga dan organisasi itu dua definisi yang berbeda. Namun secara tujuan sama-sama memiliki tujuan untuk membantu kegiatan di kelurahan. Jadi kalau memang lembaga kemasyarakatan kelurahan itu bisa diartikan menjadi organisasi, maka dia juga bisa melaksanakan PBJ di kelurahan. Untuk kelompok masyarakat, untuk kelompok masyarakat, kelompok tani, kelompok nelayan, atau kelompok pemuda, kelompok sadar wisata misalnya yang ada di kelurahan, itu bisa juga melaksanakan swakelola di kelurahan. Yang perlu diperhatikan syarat-syarat ormas, perhatikan Perlem nomor 8 tahun 2018 harus memiliki NPWP, harus memiliki legal atau akta notaris. Itu perlu diperhatikan syarat-syarat terkait dengan organisasi masyarakat tersebut. Kesimpulannya, walaupun waktu masih ada, tapi karena memang pendek materinya, sedikit menyimpulkan dulu sebelum saya katakan lagi. Kesimpulannya, Permendagri nomor 130 tahun 2018 mengatur terkait dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, satu poin. Yang kedua, Yang kedua, peningkatan sumber daya masyarakatnya, pengembangan sumber daya masyarakatnya. Nah, dua poin itu yang diatur oleh Permendagri nomor 130 tahun 2018 ditindaklanjuti dengan Semendagri nomor 46 yang kurang lebih membunyikan bahwa untuk pengadaan barang dan jasanya di kelurahan tetap mengikuti kepada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 beserta turunannya. Demikian Bu Aisyah, silakan kembali. Halo, Bu Aisyah. Halo. Baik. Halo, dengar ya Pak Rizwan ya? Ya, dengar. Bila di kelurahan mereka mau mengadakan sosialisasi Pak, misalnya sosialisasi tentang bahaya malaria, mereka mau pakai dana kelurahan, tetapi melibatkan pesertanya adalah masyarakat. Itu kira-kira masuk tipe 1 apa tipe 4 ya Pak? Baik. Kemudian melaksanakan sosialisasi, kalau misalnya memang orang kelurahan sendiri, maka bisa masuk ke tipe 1, karena yang melaksanakan swakelolanya adalah orang kelurahan sendiri. Tapi kalau misalnya yang melaksanakan sosialisasi tersebut malah dari warga sendiri, artinya yang narasumbernya atau yang memberikan sosialisasi dari masyarakat sendiri, peserta yang dari masyarakat, maka itu masuk kategori swakelola kelompok masyarakat. Tapi poinnya, kalau yang melaksanakan sosialisasinya dari orang kelurahan, maka masuk kepada swakelola tipe 1. Boleh, tadi yang saya sampaikan tadi, bisa ke tipe 1 karena memang harus tipe 1 lah yang mengerjakan pengadaan tersebut. Baik, Mbak Aisyah. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Sumedi. Untuk kelompok masyarakat yang memenuhi syarat untuk melaksanakan dana kelurahan, syarat sahnya seperti apa ya Pak? Baik. Lengkapnya silakan buka Peraturan AKPP nomor 8 tahun 2018 terkait dengan kelompok masyarakat. Yang pertama ada struktur organisasi, kemudian ada pengesahan dari pejabat yang berwenang terkait dengan kelompok masyarakat tersebut. Pejabat yang berwenang bertahap, bisa mungkin camat atau bupati yang menetapkan kelompok masyarakat tersebut. Ada struktur organisasinya, ada domisilinya, dan harus berdomisili di kelurahan tersebut. Kurang lebih seperti itulah. Tapi lengkapnya silakan nanti kita sampaikan
Perlem nomor 8 tahun 2019 terkait dengan isi syarat kriteria kelompok masyarakat termasuk organisasi masyarakat tersebut. Oke. Oke, berarti untuk syarat melaksanakan dana kelurahan itu bisa dilihat di Perlem 8 LKPP ya, Pak. Baik, Bu. Karena memang tadi karena Perpres 16 induknya, maka turunannya pun adalah karena Suakelola tetap melihat berinduk kepada Perlem nomor 8 tahun 2018. Kurang lebih tadi ada pengurusannya, strukturnya, ada pengesahannya, artinya memiliki legal dari pejabat yang berwenang terkait dengan kelompok masyarakat tadi. Kurang lebih di antara seperti itu. Baik, Mbak Isa. Pertanyaannya udah habis nih Pak. Mungkin kita diskusi sedikit Pak. Mungkin di luar dari, ada lagi ya? Silakan. Oh, ada lagi nih dari Pak Sumedi. Apa cukup pengesahannya dari lurah ya Pak? Baik. Kalau di dalam peraturan PP nomor 8 tahun 2019 kalimatnya pejabat yang berwenang. Tidak ada di sana membunyikan cukup dari lurah, cukup dari kecamatan. Melihat aturannya, kalau melihat aturan di desa, di kelurahan misalnya, kalau memang itu adanya di tingkat RT, maka mungkin cukup kelurahan yang menyatakan itu adalah kelompok masyarakat. Atau mungkin cukup kecamatan, naik kecamatan, atau cukup kepada bupati atau wali kota. Intinya dalam Perlem 8 itu hanya membunyikan pejabat yang berwenang. Nanti kita lihat kembali kepada definisi kelompok masyarakat. Kalau ormas itu harus Kementerian Hukum dan HAM yang menetapkan ormasnya. Nah, kalau kelompok masyarakat cukup pejabat yang berwenang. Mungkin dalam hal ini kelompok masyarakat kepada di Pemda itu Dinas Kesbangpol mungkin untuk menetapkan terkait dengan kelompok masyarakat. Oke, Mbak Isa. Oke, selanjutnya gini Pak, kalau misalnya Pokmas melaksanakan satu pembangunan misalnya setapak nih Pak, ya, setapak, tetapi dalam 2 bulan ke depannya udah rusak. Nah, siapa yang bertanggung jawab itu Pak? Baik, menarik seperti ini, swakelola. Ini sering pertanyaan ketika di desa juga terjadi seperti itu ya, melaksanakan TPK, kalau di sini misalnya kelompok masyarakat. Saya coba pilihkan dulu dengan pengadaan melalui penyedia. Kalau melalui penyedia, mungkin kita sama-sama tahu Mbak Isa ya, ketika pekerjaan selesai, ada masa pemeliharaan, minimal 3 bulan, minimal 6 bulan. Artinya ketika ada kerusakan, mereka yang bertanggung jawab. Kenapa ketika melalui penyedia ada pemeliharaan? Karena di sana ada biaya keuntungan, ada nilai overhead di sana, sehingga wajar mereka harus memelihara. Sedangkan di dalam swakelola, tadi saya jelaskan, di sini hampir tidak ada keuntungan untuk pribadi, semua real dikerjakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, kalau misalnya ketika pekerjaan selesai, kemudian ketika mengerjakan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, sesuai dengan RAB, tidak ada yang dikurang-kurangi, selesai pekerjaan, kemudian rusak itu pekerjaan ketika 3 bulan, 4 bulan sudah rusak, maka dalam perbaikannya itu harus dianggarkan kembali. Harus dianggarkan kembali dengan dana kelurahan. Intinya kelompok masyarakat sudah selesai mengerjakan ketika pekerjaan 100%. Dengan catatan bahwa pekerjaannya sudah sesuai dengan spesifikasi dalam perencanaan. Akan aneh kalau misalnya bikin jalan, semenisasi, selesai pekerjaan, semenisasi pengecoran, 3 minggu kemudian lewat binatang, sapi atau kambing, jalan berlubang-lubang, itu jalan semenisasi, maka yang bertanggung jawab adalah kelompok masyarakat. Kenapa? Berarti pekerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi. Masa diinjak oleh sapi atau kambing aja berlubang-lubang. Jadi poinnya, kalau memang dilaksanakan secara sesuai spek dan lain-lainnya, maka itu dianggarkan kembali. Bukan diperbaiki dengan dana kelompok masyarakat. Karena kelompok masyarakat tidak punya dana lagi untuk memperbaiki. Mereka tidak ada keuntungan di situ. Itu Bu ya. Ya, berarti sebaiknya masyarakat juga proaktif ya Pak dalam mengawasi pekerjaan ya Pak. Wajib.
Karena yang melakukan pengawasan itu di sini kepala daerah bisa didelegasikan kepada camat untuk melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan pembangunannya. Masuk masyarakat. Ya, termasuk masyarakat ya Pak. Ya. Ini pertanyaan dari Bu, lanjut ya Pak. Oke, silakan Bu Ibu. Sri Evi. Selamat pagi Pak. Apakah dana kelurahan atau dana nagari ini boleh membeli mobil truk sampah? Bagaimana caranya? Apakah bisa katalog? Baik, baik, makasih. Ini Uni Epi ini. Baik, apakah dana gini ya? Secaranya begini kalimatnya. Permendagri nomor 130 ini lebih menekankan untuk pengadaan barang dan jasanya dilaksanakan dengan cara swakelola. Pertanyaan balik ialah, bisakah pengadaan mobil tadi dengan cara swakelola? Jelas nggak mungkin. Nah, jadi itu pun sudah terjawab ya. Dan kalau tadi saya sampaikan ada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, ada bangunan, ada fasilitas, ada posyandu, ada timbangan. Jadi timbangan barangnya boleh. Tapi kalau mobil truk ya mungkin harus ditempatkan kita kira-kira di prasarana apa. Tapi tegas saya jawabkan. Di dalam Permendagri nomor 130 dalam breakdown pembangunan sarana dan prasarana untuk pengadaan mobil belum masuk, belum bisa. Tetapi kalau memang, karena dalam Semen 46 juga kemudian memberikan lagi kepada kepala daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Artinya kalau peraturan kepala daerahnya membunyikan boleh untuk beli truk atau beli mobil, ya silakan asal ada payung hukumnya yaitu peraturan kepala daerah. Tapi kalau Permendagri, Mbak Epi belum bisa untuk pengadaan mobil sama truk itu. Ya, itu ya, Mbak Epi ya. Oke. Kalau Berarti nagari, pada dasarnya belum bisa. Kalau kelurahan, ya, kalau nagari itu desa ya, karena di Sumatera Barat nagari itu sama dengan desa, pengadaan barang dan jasa di nagari. Nah beda. Kalau pengadaan barang dan jasa di nagari atau di desa, kalimat perencanaan prioritas boleh tidak bolehnya untuk dianggarkan pengadaan mobil, pembelian tanah itu diatur oleh peraturan Menteri Desa, Tapi dengan dana dana desa atau DD juga belum bisa untuk pengadaan mobil tersebut. Baik, Mbak Esa. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Mohon petunjuk pembelian bahan bangunan dilakukan oleh Pokmas atau oleh pejabat pengadaan. Oke. Ibu Bapak yang saya hormati, swakelola ada 4, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Ketika dilaksanakan oleh tipe 4 oleh kelompok masyarakat, kita kembalikan kepada Perlep nomor 8 tahun 2018 yang merencanakan adalah kelompok masyarakat, dari kelompok masyarakat. Yang melaksanakan juga dari kelompok masyarakat, yang mengawasi juga dari kelompok masyarakat, termasuk ketika membeli bahan dan material juga dari kelompok masyarakat. Kalau istilahnya dulu tim pengadaan. Kelompok masyarakat seperti apa yang bisa? Artinya dari masyarakat sendiri sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa. Apakah harus memenuhi persyaratan memiliki sertifikat? Kelompok masyarakat tidak dipersyaratkan itu. Ya, jadi dari kelompok masyarakat sendiri. Oke. Baik, Mbak Esa. Berikutnya nih dari Bu Sohna Jayapura. Apakah tetap ada masa pemeliharaan, Pak? Tadi saya sudah menyampaikan sebenarnya, tapi saya ulang lagi. Kalau menggunakan penyedia untuk konstruksi, ada masa pemeliharaan 5%. Kenapa? Karena ketika melalui penyedia, di situ ada keuntungan, ada overhead. Sehingga mereka berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan karena itu. Sedangkan di awal tadi saya ada menguraikan, di dalam swakelola itu dikerjakan sendiri dengan uang sendiri adalah harga real cost. Beli semen di pasaran 50.000 satu sak, belinya 50.000 satu sak, selesai. Upah 100.000, 100.000. Jadi ketika uang 100 juta misalnya, dikerjakan untuk membangun jalan habis 100 juta.
nggak ada untung. Nah, logikanya ketika selesai itu pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan volume, kemudian berjalannya waktu sebulan 2 bulan ada rusak, dibebankan kepada kelompok masyarakat untuk memperbaiki. Dari mana mereka mendapatkan uang untuk melakukan pemeliharaan tersebut? Karena uangnya real cost, beda ketika melalui penyedia. Artinya apa? Tadi saya sampaikan, selama atau asal pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, volume, dan lain-lain, tidak ada hal yang dikurangi lebih, maka sampai disitulah tanggung jawab dari kelompok masyarakat. Jadi tidak ada pemeliharaan. Kalau pemeliharaan secara gotong royong, silakan. Artinya pemeliharaan secara gotong royong ada rusak, masyarakat memperbaiki dengan biaya sendiri, dengan dana atau apa. Ya, itu Auro ya, Papua ya. Silakan, Mbak. Sohna, ya berarti nggak ada masa pemeliharaan ya Pak kalau sewa kelola ya, kecuali melalui penyedia. Tapi kalimatnya perlu di apa tadi saya tidak perlu diperhalus. Tidak ada masa maksudnya karena tidak ada keuntungan di kelola, tidak ada uang real cost di sana, ada real cost di sana dalam pekerjaan, sehingga dana apa yang mereka gunakan untuk melakukan pemeliharaan, itu kalimatnya. Ya, kesimpulan tidak ada masa pemeliharaan lah, itu juga. Ya. Silakan Pak Esa. Oke. Pertanyaan berikut nih Pak dari Pak Iskandar Muda. Kalau regulasi yang digunakan untuk dana kelurahan ini mengacu ke Perpres 16 2018, berarti organisasi pengadaan di kelurahan juga ada PPK. Siapakah PPK yang dimaksud dalam Perpres atau per LKPP ini? Baik. Oke. Saya jawab Mbak Esa ya. Ya, silakan Pak. Baik. Lurah adalah KPA yang diangkat kepala daerah. Organisasi PBJ sesuai Perpres 16 ada PA, ada KPA, ada PPK, ada PP, ada PPHT. KPA dapat merangkap sebagai PPK. Nah, berarti ketika lurah menjadi KPA, maka KPA-nya lah yang menjadi PPK. Jelas dalam Semen 46, dalam Permendagri 130 pun membunyikan itu bahwa lurah adalah KPA. Jadi langsung KPA-nya yang menjadi PPK. Tadi saya sampaikan kalau pejabat pengadaan itu diangkat oleh camat. Camat mengangkat pejabat pengadaan dari mana? Dari kecamatan sendiri atau yang ada di lurah. Kalau tidak ada, baru minta bantuan ke SKPD lain. Demikian, Pak. Silakan, Mbak Esa. Ada lagi? Cukup jelas ya, Pak Iskandar. Pak Iskandar, gimana? Nih. Oke, kita diskusi ya, Pak. Baik, silakan, Bu. Ini mungkin agak keluar sedikit. Mengenai pajak nih, Pak. Banyak juga yang bertanya mengenai pajak untuk sewa kelola. Kalau pajak untuk pembelian barang atau apa kan jelas ya, Pak. Ini untuk upah tukang. Gimana pemungutan pajaknya, Pak? Apakah dikenakan pajak juga? Oke, baik. Sepengetahuan saya ya, karena ini sudah terkait dengan pajak di luar pengadaan, tapi ini hanya sekedar berbagi. Kalau untuk barang ada PPN, pajak pertambahan nilai. Kalau untuk upah tukang, real upah tukangnya, maka sepengetahuan saya tidak dikenakan PPh. Karena ini kelola dilaksanakan oleh tukang tenaga kerja sendiri. Itu aja. Berarti upah tukang nggak dikenakan PPh ya Pak ya? Dikenakan PPh, sepengetahuan saya ya, karena ini sudah caranya pajak. Oke. Silakan Ibu. Udah nih, ada lagi pertanyaan. Ada lagi? Nggak ada, habis pertanyaannya nih Pak. Gini Pak, kita mungkin ya diskusi aja sambil menunggu pertanyaannya Pak. Silakan Mbak. Kalau ini di daerah saya ini, kebanyakan mereka itu buat setapak, jalan-jalan, saluran-saluran nih Pak. Itu nggak apa-apa ya? Oke, baik. Menarik pertanyaan Bu Aisyah. Ini saya bukakan di sini. Itu sebenarnya diatur oleh Permendagri ini sarana prasarana
jaringan air minum, drainase dan selokan, sumur resapan, alat madam, dan yang terakhir nih, sarana prasarana di lingkungan pemukiman lainnya, jalan usaha tani, semenisasi. Nah, Bu Esa, ini dalam Semen 46 kembali diminta kepada bupati atau wali kota untuk kembali mengeluarkan peraturan bupati atau wali kota, menegaskan kira-kira di kelurahan itu apa aja sih yang mau dibangun. Kenapa dalam Permendagri dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri memberikan meminta kepada kepala daerah untuk mengeluarkan aturan? Karena kelurahan se-Indonesia ini berbeda-beda, pasti. Geografinya berbeda-beda, geografisnya pasti berbeda-beda. Kelurahan di DKI mungkin dengan kelurahan di daerah timur pasti berbeda. Nah, yang lebih mengetahui kondisinya itu adalah wali kota atau bupati masing-masing. Apa sih yang dibutuhkan di kelurahan tersebut? Sehingga diminta dalam Surat Edaran Menteri 46 supaya kepala daerah mengeluarkan peraturan kepala daerah terkait dengan sarana dan peraturan lingkungan apa aja yang dibutuhkan, yang ingin dibangun di kelurahan tersebut. Jadi secara prinsip bisa, tapi tegaskan kembali dalam surat peraturan bupati atau wali kota. Itu Mbak Esa. Oke. Itu lebih ditegaskan di peraturan wali kota, Pak ya. Tepat, karena dia yang lebih tahu. Iya, dibutuhkan di kelurahan. Betul. Nggak ada lagi nih pertanyaan. Masih, ada lagi nih. Dari Bu Zafaraini. Barangkali ada contoh RAP kegiatan swakelola tipe 4, mohon di-share Pak. Termasuk honor penyelenggara swakelola ditempelkan di mana? Oke. Baik, ini nanti saya ke LPKN ya, ke Pak Andi atau ke panitia, nanti saya coba cari, saya share ke sana. Nanti bisa di-download, nanti bisa di-download kalau sudah di-upload oleh Pak Andi dan tim untuk RAB tersebut. Saya coba carikan, nanti saya kirimkan. TP4, oke. Kalau untuk desa sudah siap. Kalau untuk desa, kalau untuk kelurahan, ini berarti saya harus melihat ada yang swakelola yang seperti biasa dalam sesuai Perpres 16/2018 ada. Nanti saya kirimkan. Oke. Ini Pak, ada yang minta nomor kontaknya nih Pak. Nomor kontaknya Pak. Di 0812 55 44 58 78. 0812 55 44 58 78. Itu nomor kontaknya narasumber. Oke. Udah nggak ada lagi nih pertanyaan. Baik, kalau tidak ada mungkin 1 jam, sampai saya minta 1 jam karena pertama memang materi kelurahan ini juga tidak terlalu luas. Yang kedua mungkin karena ini hari libur, hari Sabtu, juga kawan-kawan mungkin banyak yang libur. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa bisa kita simpulkan ulang lagi bahwa PBJ kelurahan ini diatur oleh untuk pengadaan barang dan jasanya tetap mengikuti kepada Perpres nomor 16 tahun 2018 beserta turunannya terkait dengan pengadaan secara swakelola atau kalau melalui penyedia tetap ada organisasi pengadaan yang melaksanakannya. Mungkin demikian dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas segala perhatian, diskusinya di hari libur ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka wawasan kita terkait dengan niat kita bersama untuk membangun dari pinggiran, baik dari desa maupun dari kelurahan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman sehingga kita bisa meningkatkan sarana dan prasarana di kelurahan di kita masing-masing. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, kurang memuaskan dari pendengaran lainnya. Saya mohon maaf sekali lagi. Kalau memang masih ada yang perlu diskusikan, bisa nanti
lewat nomor WA tadi yang sudah saya sampaikan, diskusi, kemudian terkait dengan permintaan RAB dan lain-lainnya nanti kalau memang mau langsung ke via WA tadi silahkan nanti saya kirim, atau lewat LPKN silahkan juga nanti saya coba kirimkan. Demikian, terima kasih juga kepada Mbak Aisyah Ahmad yang sudah bersedia mendampingi moderator kegiatan pada hari libur ini. Terima kasih Mbak Aisyah. Mudah-mudahan kita tetap nanti bisa berdiskusi lagi terkait dengan materi-materi yang lain. Akhir kata, mungkin saya closing dari saya. Terima kasih atas hadirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, semoga materi webinar hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Demikian akhirnya kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.